Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma agar menjaga batas-batas Allah dan mengenalnya dalam keadaan senang, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membimbingnya agar hanya meminta dan berdoa kepada Allah. Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membimbingnya agar memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 18. Juga zikir yang dibaca setelah salat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kita tidak mungkin dapat selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta memperbaiki ibadah tanpa adanya pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masalah yang sangat penting, dan hal ini merupakan inti dari firman Allah Ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, al-isti'anah adalah memohon pertolongan. Bentuk isti'anah ada beberapa macam. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah, yaitu permohonan yang mengandung kerendahan diri yang sempurna dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dia menyerahkan semua urusannya kepadanya dan meyakini bahwa hanya dialah yang bisa mencukupinya. Isti'anah yang semacam ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Hal yang menunjukkan pengkhususan isti'anah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah didahulukannya objek penderita yang berupa kata iyyaka, hanya kepada engkau. Ini didahulukan. Dalam tata bahasa Arab, mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Oleh karena itu, barang siapa memalingkan hal tersebut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan yang menjadikannya keluar dari agama Islam. Yang kedua, memohon pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Ini tergantung macam pertolongan yang dia minta. Jika dalam kebaikan, maka hal tersebut diperbolehkan bagi yang minta tolong dan dianjurkan bagi orang yang menolong. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Jika pertolongan tersebut dalam kemaksiatan, maka keduanya, orang yang meminta tolong dan orang yang memberikan pertolongan, keduanya mendapatkan dosa berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Apabila pertolongan tersebut terdapat sesuatu yang mubah, hal yang boleh, maka diperbolehkan bagi kedua belah pihak.
dan mungkin yang menolong mendapatkan pahala atas kebaikan yang dia lakukan untuk orang lain, maka bagi yang dimintai pertolongan dianjurkan oleh syariat untuk menolong berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada makhluk hidup yang ada di hadapannya, tetapi dia tidak mampu memberikan pertolongan itu. Ini jelas suatu kesia-siaan, karena dia tidak memiliki kemampuan. Hal ini seperti halnya orang yang minta tolong kepada orang yang lemah untuk mengangkat beban yang berat. Yang keempat, memohon pertolongan kepada orang yang telah meninggal, orang mati secara mutlak, atau kepada orang yang hidup dalam masalah yang gaib, di mana dia tidak mampu melakukannya. Maksudnya, tidak boleh meminta pertolongan kepada orang mati, siapapun orangnya, baik itu nabi, wali, kiai, habib, atau yang lainnya, atau kepada sesuatu yang gaib. Ini jelas kesyirikan, karena hal tersebut terjadi dari keyakinan bahwa orang yang dimintai pertolongan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa di alam ini. Yang kelima, menjadikan amal saleh dan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong. Hal ini dianjurkan berdasarkan perintah Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Keterangan ini disebutkan dalam kitab Syarah Thalathatil Usul halaman 62 sampai 63.